Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Fardis Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang satu. Dia Esa, hanya Dia tempat meminta, hanya Dia tujuan hamba. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan hidayahnya. Di majelis ini kita bersama-sama di atas ketakwaan kepada Allah dan petunjuknya, yakni Al-Quranul Karim. Semoga Allah mematikan kita di atas petunjuknya. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia, satu-satunya hamba yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta ini, baginda Nabi kita. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa kita? Tanggal 23 Sya'ban. Beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ana nih bingung mau ngomong apa sama antum. Soalnya kata panitia, ini Ustaz kajian Ustaz mulai habis subuh. Habis subuh ada kajian. Terus jam 9 ada kajian. Habis duhur kajian lagi antum. Masya Allah. Ana ngelihat antum udah capek jemaah. Ana takut ana ceramah, antum doanya bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi mungkin karena kita di bulan Sya'ban. Baik, ana mau kasih hadiah nih. Apa keutamaan bulan Sya'ban yang membuat antum mau duduk di sini? Masya Allah. Fadhal, kirim ke belakang situ. Nah. Bulan diangkatnya amal kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tidak mengherankan apabila manusia beriman di bulan diangkatnya amal, dia banyak beramal. Dan di antara semua amalan yang ada amalan yang paling mulia yang dilupakan oleh sebagian orang, yaitu menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyah. Menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya kalau niatnya benar. Kenapa? Karena ilmu ini yang membuat orang tahu halal dan haram. Ilmu itu yang membuat antum jadi sholat berjamaah di masjid. Ilmu itu yang membuat masyarakat Indonesia menuntut agar ada bank syariah. Ilmu itu yang membuat masyarakat Indonesia akhirnya berkerudung dan berjilbab. Sebelum ilmu, kita lihat berapa banyak orang yang berjilbab dan berkerudung. Sedikit sekali. Sebelum ilmu, masjid-masjid hanya penuh ketika sholat Jumat.
Dan di selain waktu Jumat, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang jadi muadzin hanya satu. Masya Allah, diborong semua pahala sama dia. Dia yang azan, dia yang qomat, dia lihat ke belakang, subhanallah. Pernah ada salah satu lulusan Madinah, dia pulang ke kampung. Kalau nggak salah kampungnya itu di perkebunan. Masjid itu nggak ada yang sholat. Dia bersihkan masjid, dia mulai azan. Dia azan. Bayangkan masyarakat heran ketika dengar azan sholat zuhur. Biasanya azan itu hanya ada maghrib, isya, dan subuh. Zuhur sama asar nggak ada. Tapi dengan kegigihan dia, satu persatu jamaah itu datang. Dia mulai ajarin jamaah itu. Dan tatkala mereka faham bahwa seorang muslim paling tidak hatinya bergantung di rumah Allah Jalla Jalla, maka mulai dengan ilmu itu masjid jadi ramai jamaah. Dengan ilmu kita menghindari banyak hal yang haram. Tidak sedikit umat Islam yang melakukan kesyirikan. Antum lihat, masih ada sampai hari ini. Larung laut, petik laut, mereka sembelih kerbau ya, mereka berikan kepada lautan dengan harapan keselamatan. Entah, ana tidak tahu sampai hari ini. Mereka meminta kepada siapa? Mereka memohon kepada siapa? Mereka orang-orang Islam, mereka saudara-saudara kita. Tapi kepada siapa mereka meminta? Padahal ketika sholat mereka mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Buat siapa ibadah dia? Buat siapa sholat dia? Buat siapa hidup dan mati dia? Dia katakan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang satu. Tapi kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Maka kita perlu menebarkan ilmu. Bukan hanya ilmu dunia. Tidak perlu kita menganjurkan orang untuk ilmu dunia. Kenapa tidak perlu dianjurkan? Secara natural dia condong kepada ilmu dunia. Nggak perlu disuruh tuh. Orang-orang yang jadi insinyur, yang jadi dokter, jadi macam-macam dia tuh nggak perlu disuruh, dia ada kecondongan ke sana. Karena di situ ada dunia. Di situ ada pekerjaan dia. Di situ ada masa depan dia. Nggak disuruh pun dia sudah kepingin. Tapi kalau ilmu agama, Masya Allah. Anda lihat orang tua kadang kala, nak ke pesantren nak ya. Aduh jangan lama. Berat orang tua ketika ngarahkan anaknya untuk ke agama. Tapi untuk ke umum, Masya Allah, anak itu akan dengan semangat untuk datang ke sana. Haibati fillah, di bulan Sya'ban ini kita ngaji. Kalau tadi dikatakan ngaji dari mulai habis subuh, sebelum zuhur dan setelah zuhur. Semoga Allah memberkati waktu kita dan malaikat-malaikatnya datang menyaksikan kita semua. Hanya satu. Apanya yang satu? Sebutkan 5 hal yang satu. Ana kasih hadiah. Oke, 3. Kita turun jauh. Tuhan kita satu. Suri toladan kita satu. Kitab kita satu. Agama kita. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Allah Jalla Jalaluh menjadikan agama ini mudah dan sederhana. Ada seorang juara cepat tepat Alkitab di Malang sana. Di Malang sana banyak sekolah tinggi teologi. Dia juara 1. Suatu saat ana berjumpa dengan dia di Madinah. Dia masuk Islam.
Ana tanya sama dia, Mas, kok bisa Mas akhirnya memilih masuk Islam? Kata dia, Ustaz, begitu sederhananya akidah umat Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang menyerupai enggak ada. Yang menyerupai Allah Jalla Jalla. Kita, ana dari dulu tanya sama guru-guru, gimana sih maksudnya 3113? Kok bisa Tuhan seperti itu? Tuhan bisa punya anak, gimana ceritanya? Secara naluri manusia susah menerima hal itu. Ketika ana mempelajari Islam, kita diajari Islam untuk menyerang Islam. Itu ada. Mereka ada perbandingan agama, ada. Mereka pelajari itu. Ketika ana baca Qul huwallahu ahad, ana ngomong ini kayaknya yang benar. Langsung dia bersyahadat. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, beliau di penjara karena apa? Antum. Nah, dituduh berzina. Tapi tuduhan itu tidak benar. Enggak, bukan karena dituduh berzina. Siapa yang tahu? Menolak untuk berzina. Ini yang benar. Kirim ke belakang. Jazakallahu khair. Iya, bukan dituduh berzina. Karena tuduhan itu selesai. Artinya dituduh berzina di awal ketika tuannya itu masuk ke rumah, kemudian istrinya mengatakan, nih orang nih mau keburukan buat istrimu. Lalu di situ langsung Allah sucikan nama Nabi Yusuf. Enggak. Kau lihat, kalau bajunya sobek dari arah depan, maka benar nih perempuan. Tapi kalau sobek dari arah belakang, dia yang benar nih perempuan yang berbohong. Bukan karena itu dia dipenjara, tapi karena dia menolak untuk berzina. Subhanallah jamaah. Ketika masuk penjara, ada 2 orang yang bersama dia di dalam penjara itu. Lalu 2 orang ini cerita tentang mimpinya. 2 orang cerita tentang mimpinya. Mimpi apa? Nah, yang keras suaranya. Sapi lurus, kurus, dan sapi gemuk. Itu mah mimpi raja mantum. Ini mimpi temennya di penjara. 2 temennya. Nah, yang keras suaranya. Dia bermimpi sapi kurus, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Sama itu. Ya, yang di belakangnya. Nah. Enggak, yang belakangnya. Bawa roti ya. Fa'an ahmul fawqa ra'si khubza, dimakan oleh burung. Nah. Yang satu lagi mimpi buah kurma. Oh, minuman. Iya, ini aksiru khamra. Dia memeras anggur. Nah, barakallahu fikum. Baik. Takwil mimpinya apa? Ini mimpinya kan? Anda mau tahu takwil mimpinya apa? Nah, fadhal di belakang tuh. Yang pertama, yang bawa roti di kepalanya akan dibebaskan. Yang keduanya akan dibunuh. Kebalik kan tuh. Fadhal jamaah, barakallahu fikum. Ya, sekedar mengingatkan kembali kisah itu jamaah. Kita sering dengar kisah Nabi Yusuf. Orang itu mimpi, yang satu memeras anggur, yang satu bawa roti di kepalanya dimakan oleh burung. Yang bawa roti ini yang mati nanti, yang akan dibunuh, dipenggal, kemudian dia disalib di sana. Adapun yang memeras
anggur, dia akan jadi pelayan raja nanti, memberikan anggur kepada raja. Tapi sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan hal itu, menerangkan arti mimpi keduanya, dia berdakwah terlebih dahulu. Dia mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Aku mengikuti agama nenek moyangku. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kata dia, kita nih nggak boleh, nggak pantas berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak dengan malaikat-malaikatnya, tidak dengan nabi-nabinya, tidak dengan mentari, tidak dengan rembulan, tidak dengan patung-patung, tidak dengan bebatuan lah. Apapun lah, kita nggak boleh. Dan dakwah kepada tauhid, bahwa hanya satu yang berhak disembah, itulah dakwah para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya rasul itu? Menyeru umatnya, an i'budullah, hendaklah kau beribadah kepada Allah dan hindari taghut, segala sesuatu, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah. Kita kadangkala jemaah dalam kehidupan ini, ambisi kita cuma dunia. Kadangkala kita takut menyampaikan kebenaran. Kadangkala kita tidak mau mengajak orang teman bisnis kita, yang non muslim, teman bisnis kita, mungkin yang dia tidak taat kepada Allah. Kita selalu berpikir, udah hubungan anak sama kau urusan bisnis. Agamamu, agamaku. Betul, tapi kau punya tugas mendakwahkan agamamu. Kau ajak dia. Jangan hanya berpikir cuma mau kasih, mau ambil manfaat dari dia. Kadang-kala juga banyak majikan-majikan yang punya pembantu, dia hanya mau tenaga pembantunya dan dia kasih duit kepada pembantunya. Tapi ini bos tidak pernah mengajak pembantunya kepada Allah. Nggak pernah. Kalau pengajian, pembantunya suruh di belakang cuci piring. Pembantunya suruh panggil, ajak tuh. Supirnya datang kan suruh duduk. Aku ingin mengajak engkau kepada yang satu, kepada Allah Jalla Jalaluh. Kau datang nih ke pengajian itu. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam berusaha memanfaatkan waktu itu di penjara berdua, dia berdakwah kepada dua orang ini. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itulah karunia Allah kepada kita dan kepada manusia. Allah memberikan kepada kita satu agama, yaitu tauhid kepada Allah, agama Islam ini. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia tersesat dalam kehidupan, mereka tidak jelas menyembah siapa dan apa yang disembah, Allah memberikan karunia kepada kita. Kita kenal sama Allah. Kita mengatakan la ilaha illallah dan tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tapi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Umat Islam tidak boleh bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Kita banyak di negeri ini. 200 juta lebih kita di negeri ini. Tapi apakah 200 juta bisa mewarnai negeri ini? Jamaah, anak tadi cerita, anak masuk ke sini lihat patung-patung di kiri dan di kanan. Nah, kita ini 200 juta jamaah. Tapi sama sekali yang peduli sama agamanya berapa persen? Yang ngerti agamanya, makanya jangan berpandangan mayoritas kita jumlahnya banyak. Allah kalau bicara banyak selalu buruk. Lihat dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah membicarakan aktsarun nas, aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka enggak ngerti, kebanyakan mereka merusak di muka bumi ini. Tapi tatkala Allah berbicara tentang yang sedikit, Allah selalu memuji yang sedikit. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit.
Maka jadilah kita yang sedikit. Badal Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keasingan. Iya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali asing seperti datangnya Islam. Orang Islam kadangkala heran sama orang Islam. Antum bisa bayangin. Loh, Muslim nih kata dia. Ya, Muslim. Kata dia. Ana nggak pernah tahu tuh. Ana ingat ketika ana pulang dari pesantren pakai jenggot, ada kerabat yang datang. Syafiq, kau tahu? Aba ana itu ustadz, kata dia. Iya, amin, kata dia. Nggak pernah dia ngomong jenggot itu sunnah. Kok sekarang ada apa pakai jenggot kayak gini? Masya Allah. Orang Islam heran sama ajaran Islam. Muncul itu. Ketika ditampakkan ajaran-ajaran Islam, karena kebanyakan orang kata Allah la ya'lamun, nggak ngerti, nggak faham. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau urusan dunia mereka jago. Kebanyakan orang jago. Urusan dunia, urusan bisnis, teknologi apa mereka jago. Umat Islam jamaah, teknologi enggak, agama enggak. Kalau kita lihat kebanyakan ini jamaah. Di negeri kita lihat, kita ini hanya jadi konsumen. Kita jadi konsumen. Semua teknologi dari mana? Dari luar. Baik, agama ya juga nggak begitu bagus juga lah. Buktinya apa? Ya, buktinya ketidakpedulian umat Islam dengan Islam itu sendiri. Bahkan banyak orang-orang Islam yang mereka mendapatkan kedudukan yang bagus tapi tidak peduli dengan Islam. Bahkan kalau bisa Islam itu mungkin dihancurkan oleh mereka sendiri. Nabi Yusuf mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dikasih agama yang satu. Dikasih pengetahuan bahwa la ilaha illallah. Tahu dia. Tahu. Tapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan syukur itu menuntut 3 hal dari kita. Syukur tetap buat Allah. Kita kadang-kala ingin dipuji. Atas jasa yang kita lakukan. Kita ingin disanjung karena kita telah berbuat sesuatu buat umat ini. Jangan. Kau jangan minta hal itu. Bukankah kau bertauhid? Bukankah kau yakin hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji? Dan setiap sholat engkau berikrar mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau katakan itu, kemudian kau minta dipuji. Kau ingin disanjung. Lah jamaah, eman-eman ibadahmu, eman-eman perbuatanmu. Kita hanya punya masa hidup hanya satu juga. Tinggal ini kehidupan kita. Nanti ketika kita mati ada kehidupan selanjutnya. Kita udah gak bisa nambah amalan lagi. Kalau kita gagal dalam kehidupan ini. Syukuri nikmat Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan. Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, kalian beramallah sebagai bentuk syukur kalian. Diriwayatkan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, dia mengatakan, Ya Rabbi, kaifa ashkuruka wa syukru minka. Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu, sedangkan aku bisa bersyukur pun darimu, ya Allah. Al-an balaghta syukri. Sekarang kau baru bersyukur kepadaku. Ketika orang berlepas diri dari segala kekuatan dia, dari segala daya yang dia miliki, dia berlepas diri dari semua itu. Dia mengatakan, Ya Allah, aku bisa sholat karena Engkau, Ya Allah. Aku bisa datang kajian karena Engkau, Ya Allah. Aku bisa bersedekah karena Engkau, Ya Allah. Aku bisa ruku, aku bisa sujud, aku bisa umroh, aku bisa berhaji. Semuanya karena Engkau dan Engkau hanya satu, Ya Allah. Di sini orang baru bersyukur, jamaah. Al-an balaghta syukri. Jangan seperti orang-orang Badui yang datang mengatakan, Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka. Kita ini masuk Islam nih. Kau harus berterima kasih dengan masuknya Islam. Kok bisa? Kalian yang harus berterima kasih kepada Allah.
Karena Allah memberikan petunjuk kepada kalian sehingga kalian bisa masuk Islam. Ingat syukur, jangan seperti Qarun. Ketika dapat semua mengatakan ana innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat karena ilmu. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Ketika melihat arasnya Balqis, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi Allah. Ini keutamaan dari Rabbku. Ini karunia dari Allah. Ya sahibai sijin. Wahai dua teman penjaraku. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua teman penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang berserakan lebih baik daripada Allah yang satu, yang dia Qahar, yang maha kuasa dan perkasa? Mana yang lebih baik? Jamaah, orang-orang yang memiliki Tuhan lebih dari satu, hidup mereka merana. Dia harus membuat sesajen buat Tuhan yang ini. Dia membuat sesajen buat Tuhan yang ini. Tuhan yang ini marah, Tuhan yang itu marah, akhirnya berantem Tuhannya. Mana mungkin jamaah? Mana yang lebih baik? Dan orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa pencipta langit dan bumi Allah. Ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka bisa mengatakan yang menciptakan patung mereka? Yang menciptakan Tuhan anak? Yang menciptakan adalah Tuhan ini, Tuhan itu? Nggak bisa mereka jawab. Mereka hanya bisa mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Allah. Terus kenapa mereka melakukan kesyirikan? Itulah yang disebut jahiliyah. Kebodohan. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kecuali sekedar perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain, ayahnya Imran bin Husain, ketika masuk Islam ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Qala sab'ah. 7. Terus sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 Tuhannya di bumi, yang 1 di atas langit sana. Kalau kau susah, kalau kau lagi punya masalah, kalau kau lagi butuh bantuan, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di sana lah, kepada yang di atas sana. Karena dia tahu patung-patung yang 6 itu siapa yang bikin? Dia sendiri yang bikin. Makanya disebut jahiliyah jamaah, orang-orang jahiliyah subhanallah. Antum baca sejarah sebelum Islam, antum akan tahu nikmatnya jadi orang Islam. Antum baca sejarah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mengkeramatkan binatang. Ada namanya Sawaib, ada Ham, ada Wasilah. Itu mereka punya binatang-binatang yang keramat. Jadi nggak boleh dinaikin, nggak boleh dipotong. Ada, umat Islam masih ada yang punya binatang keramat. Ada di sebagian tempat. Mereka mengkeramatkan mungkin, ya ada yang sapi mungkin, ada yang kerbau mungkin, ada yang ular mungkin, ada yang buaya. Di beberapa tempat itu mereka bikin sesajen buat apa? Buat buaya putih katanya dia. Betul, masih ada jemaah. Mereka melakukan hal itu. Sebagian orang-orang kafir menceritakan, ketika mereka udah masuk Islam, kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita kalau dalam perjalanan tidak menemu sesembahan, lupa tidak bawa patungnya, kita cari batu. Maka batu itu kita sembah. Nanti kalau ketemu batu yang lebih bagus, batu yang lama dibuang. Tuhannya dibuang. Dia pakai Tuhan yang baru. Setiap ketemu batu yang lebih bagus, itu batu yang lama dibuang. Subhanallah. Kadangkala mereka
Kalau tidak ketemu batu, mereka kumpulkan pasir. Lalu dipersim susu di bawahnya. Pasir yang dibikin seperti gunung-gunungan, kemudian dikasih susu. Setelah ada susunya, mereka tawaf. Subhanallah. Ini terjadi. Apakah umat Islam tidak bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada? Lebih baik mana? Kita menyembah Allah yang satu, Allahu Akbar, yang Dia memberikan segala-galanya. Apa yang kita minta Dia selalu kasih. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada dua orang itu, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu yang kalian sembah dari selain Allah, itu sebenarnya cuma nama-nama yang kalian berikan kepada barang-barang itu sebagai Tuhan. Itu hanya nama. Ada Tuhan ini, ada dewa ini, ada dewi ini. Itu kalian kan yang ngasih nama. Padahal mereka tidak pantas untuk dituhankan. Ma anzalallahu biha min sultan. Nggak ada. Allah menurunkan mereka sebagai sesembahan. Ada dalilnya, ada argumentasi dari Allah. Mereka itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka semua berkumpul untuk menciptakan satu lalat, semua Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah berkumpul untuk membuat satu lalat, nggak bisa mereka melakukan itu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Allah yang berhak menentukan. Allah yang berhak membuat aturan. Naam. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Kita kalau masuk ke sebuah perusahaan, kita mau tidak mau ikut aturan perusahaan itu. Apa kita bisa merubah aturan itu? Kau kalau nggak suka sama aturan sini, monggo keluar. Ini perusahaan kita. Dan ini bumi milik Allah. Dan manusia Allah yang menciptakannya. Hukum dan aturannya milik Allah Jalla Jalla. Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Dia yang satu. Hanya Dia. Dzalika dinul qayyim. Kalau mau bicara agama, ini agama yang benar. Ini agama yang benar. Jamaah, ada usaha dari orang-orang di luar Indonesia untuk melemahkan keyakinan umat Islam. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ustadz cerita. Dia cerita sama anak. Di Malang ustadz pernah dikumpulkan guru agama, kalau nggak salah SD dan SMP atau SMA dan SMP dan SMA seluruh Jawa Timur dikumpulkan. Ada training di sana. Lalu datang perempuan dengan kerudung yang besar. Kata yang hadir, oh kayaknya ini mau ngajarin teroris ini. Guru-guru agama ini mau dicuci otaknya karena yang ngajar pakai kerudung yang lebar. Ternyata yang diajarkan oleh dia, kata guru perempuan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan mengajarkan kepada murid-muridnya kalau Islam itu agama yang paling benar. Jangan. Katakan Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Artinya masih ada kebenaran di agama yang lainnya. Kita sebagai umat Islam, kita mengatakan tauhid. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, itu hanya ada di Islam. Nah, la ilaha illallah, nah itu agama kita. Kalau ada orang mencari agama lain, afwan, kita sebagai umat Islam meyakini, kita sebagai umat Islam kita katakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Hanya satu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima.
tidak akan diterima. Ya, kita yakin, nah, umat Islam harus yakin itu. Kalau orang non-muslim tidak yakin itu, ya tafadhol. Ini keyakinan umat Islam. Ini yang kita yakini. Kalau ada tokoh-tokoh umat Islam yang menyuruh umat Islam untuk tidak meyakini hal itu, berbeda tetap dengan kerukunan umat beragama, umat Islam jangan diajarin toleransi umat Islam. Jangan diajarin. Yang jadi masalah ada orang Islam nggak ngerti Islam ngomong tentang Islam. Ini yang rusak Islam. Cukup kau kalau memang insinyur ngomonglah yang sesuai dengan yang kau miliki. Islam meyakini hanya satu agama yang diridhai Allah. Naam, kita yakin. Orang-orang di luar Islam kita yakin itu kafir. Naam, kita meyakini dan Allah mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga. Yang ketiga dari tiga oknum yang mereka sembah. Allah katakan itu kafir dan kita meyakini Al-Qur'anul Karim. Kalau urusan toleransi, Masya Allah, belajar dari Islam. Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah itu majmu'. Ada orang musyrikin, ada. Bukan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang musyrikin dibunuh, tidak jamaah. Di situ ada orang-orang Yahudi. Nah, sebutkan 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Supaya kita belajar toleransi. Kita meyakini hanya satu agama yang diridhai Allah. Nah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk hidup rukun dengan umat agama lain. Allahu Akbar. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau antum masak makanan, bagikan ke tetangganya. Walaupun tetangganya Yahudi. Bagikan. Ketuk rumahnya. Jangan sampai karena yang muslim 5 rumah di sana, yang kafir 4 nggak dikasih sama dia. Kasih. Rumah tetangganya kebakaran, boleh kita lihat aja. Alhamdulillah kebakaran. Nggak boleh. Walaupun dia orang kafir. Kalau kita bicara toleransi, sebutkan 3 kabilah Yahudi yang di Madinah. Antum udah dapat hadiah belum? Belum, fadhil. Yang pertama Banu Nadir, yang kedua Banu Qainuqa, Quraidah, Masya Allah. Baca sejarah, umat Islam menghormati umat agama lain, dihargai di Madinah, dan mereka dijaga seperti umat Islam dijaga oleh pasukan umat Islam. Tapi ternyata mereka selalu berkhianat. Dan baca sejarah khianat orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa berkhianat yang pertama, Banu Qainuqa kedua, yang ketiga pun tidak belajar. Tapi memang itulah mereka. Jadi kalau bicara toleransi, baca sejarah Islam. Negeri-negeri Islam itu tidak menghancurkan gereja. Bahkan Amr bin As, Masya Allah, ada pembagian air jemaah. Ini antum minum, Masya Allah. Anak izin minum dulu jemaah, Masya Allah. Jadi masjidnya belum pakai AC jemaah. Kita ini kadang-kala jemaah ya, rumah kita pasangin AC, kamar kita pasangin AC, rumah Allah kita biarkan taman AC. Nah, ada sesuatu yang tidak benar, kita jawab betul. Ketika kita lebih perhatian sama rumah kita, manfaat AC di rumah cuma buat antum sendiri. Antum di kamar tidur, manfaat cuma buat antum. Ketika antum pasang AC di rumah Allah, siapa yang akan ridho sama Allah? Akan ridho. Antum bikin orang-orang menikmatin. Soalnya anak lihat rumahnya besar-besar, semua ada AC-nya. Pas masuk ke rumah Allah, insyaallah, sampai keringetan Ustaz. Allahu Akbar. Nah, sabar, Ustaznya harus sabar. Soalnya anak kasih bocoran sama antum jamaah.
ruangan di depan sini ada AC-nya. tadi merasakan dingin di sana, masya Allah, alhamdulillah. Tapi nikmat dari Allah disyukurin. Mungkin belum bisa Ustaz pasang AC semua. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kalau antum kajian lagi di sini sudah pakai AC semua. Amin, insya Allah. Sampai mana kita jemaah? Baik. Ketika umat Islam menguasai Palestina atau ketika Mesir, Amr bin As ketika hendak menguasai Mesir. Siapa penguasa Mesir sebelum Islam datang ke sana? Romawi. Islam datang ke sana. Penduduk Mesir itu menanti kedatangan umat Islam. Ditunggu sama dia. Dia tahu ini agama yang adil. Dia tahu ini agama yang benar. Dan betul ketika Islam sampai sana, penduduk Mesir hidup dalam kedamaian dan ketentraman walaupun tidak masuk Islam. Dan sampai hari ini antum bisa lihat orang-orang Kristen Koptik tetap sampai hari ini di Mesir. Apa dipaksa mereka masuk Islam? Nggak ada pemaksaan. Bahkan ini menjadi unsur terpenting dalam agama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada dalam Islam. Tapi terjadi ketika orang-orang non-muslim berkuasa, umat Islam dipaksa untuk ikut ajaran mereka. Mana yang tidak toleransi kalau bicara itu? Ketika Abu Ubaidah Amir bin Jarrah menguasai Palestina, pendeta-pendeta Palestina mereka tidak mau menyerahkan kunci Masjidil Aqsa. Mereka enggak. Kita mau serahkan kunci ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Umar dikenal begitu tegas dan kerasnya dia. Itu pendeta-pendeta tahu ini yang bisa pegang kunci ini cuma Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab jamaah. Apakah ketika Umar datang masuk ke Masjidil Aqsa, dia hancurkan gereja-gereja yang ada? Subhanallah, satu pun gereja tidak ada yang dihancurkan. Kau mau belajar ngajarin Islam toleransi? Apakah umat Nasrani di Palestina dipaksa masuk Islam? Lah, sampai hari ini ada orang Nasrani yang mulai zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap ada di Palestina. Tapi antum lihat ketika orang-orang salibis datang menguasai Palestina. Ketika mereka datang ke Masjidil Aqsa itu umat Islam disembelihin. Bayi-bayi itu dilempar dari menara-menara, disembelih, dilemparkan ke sana. Wanita-wanita hamil dibelah perutnya, dibuka anaknya itu, disembelih anak. Sampai yang namanya darah itu setengah betis di Masjidil Aqsa. Tuh. Jadi kalau ada orang-orang atau PBB mau ngajarin kita hak asasi manusia, memalukan. Islam itu bicara hak asasi binatang. Nah, ingat dengan kisah seorang nabi yang bunuh satu ekor semut. Dibunuh satu ekor semut itu lalu dicari kampungnya, dibakar kampung. Allah langsung tegur dia. Halla namlatun wahidah. Kenapa kau tidak punya cukup satu semut saja? Kenapa kau harus hancurkan, kau bunuh umat yang dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Menyembelih binatang pun dalam Islam ada aturannya. Nggak boleh kita nyembelih kambing yang lain nonton, nggak boleh. Nggak boleh kita nyembelih kambing ini ada haknya dalam Islam. Yang menyembelih ngasah pisau, kambingnya ngelihat. Allah. Itu dalam Islam dihargai. Jadi kalau kemarin Australia sempat marah sama Indonesia, tidak mau kirim sapi, karena sapi mereka disiksa di Indonesia. Oh, seakan-akan mereka perhatian dengan yang namanya binatang. Wallah, kebohongan semua. Nah, maka ingat agama yang diridhai Allah, agama Islam, dan kita bangga jadi Muslim. Kita tunjukkan ke mereka bahwasanya kita Muslim yang baik. Tapi pelajari Islam dengan benar agar tidak salah. Karena ada usaha dari syaitan
Bagaimana dia berusaha untuk menjadikan umat Islam ini tidak berada di siratal mustaqim. Tuhan kita satu, agama kita satu, kitab kita satu, nabi kita satu. Dan Nabi berpesan, Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, ini jalanku yang satu. Kita lihat umat Islam modelnya macam-macam. Ada Ahmadiyah, ada Jahamiyah, ada lagi macam-macam lah kita. Ada Syiah, ada Rafidhah, macam-macam umat Islam. Kita mau milih mana, Ustaz? Kita ni orang awam nggak faham. Apakah kita boleh pindah-pindah? Allahu Akbar. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku, kata Nabi SAW, mustaqiman, yang lurus, fattabi'u wa la tattabi'us subul. Jalan yang lurus ini jamaah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud mengambil lidi atau dahan pohon lalu dia bikin jalan yang lurus. Kemudian di kiri dan kanan dikasih jalan-jalan kecil. Nabi mengatakan hadzas sirat, ini jalanku yang lurus. Wa hadhihi subul, ini jalan-jalan kecil kiri kanan ini, itu subul. Kalau kalian ikut ke jalan yang kecil-kecil itu, fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan berpecah belah nantinya. Ingat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Panutan kita hanya beliau. Manusia boleh menyuruh kita, manusia boleh memerintah kita, atasan kita boleh suruh kita. Tapi ingat, selama semua itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita jalankan. Apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita katakan afwan. Afwan sekali. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Afwan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan di situ ada maksiat kepada pencipta. Nggak boleh kita taat. Minta maaf kita kepada atasan kita. Maaf Pak, ini bertentangan dengan jalan lurus saya. Oh kamu itu terlalu ekstrim dan beragama. Afwan Pak, saya Muslim dan saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan konsekuensi seorang yang mengatakan nabinya Muhammad SAW, dia harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan Rasulullah SAW. Nabi tidak meramal tentang masa depan, tidak. Dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Dan itu konsekuensi kita. Semua berita dari Nabi Muhammad SAW, mau masuk akal kita, nggak masuk akal kita, kalau ini Nabi yang menyampaikan, aku akan ikuti. Kenapa? Karena nanti aku di kuburan, aku akan ditanya, man nabiyu? Siapa nabimu? Jawabku, Muhammad SAW. Dan ini yang aku ikutin, satu yang aku ikuti. Banyak ajaran, ya tetap ajarannya Rasulullah SAW. Beritanya dipercaya. Dan hari-hari menyingkap kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, intisyarul qalam, tersebarnya pena. Orang bisa nulis di mana saja. Dulu, Masya Allah, banyak orang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Sekarang semua orang, Masya Allah, sudah menulis. Menulis di tembok, ya kita lihat banyak tembok, banyak tulisan. Orang sudah mulai menulis. Orang menulis di medsos, mereka semua pada nulis. Dan hati-hati antum jamaah. Karena Anda melihat dengan terbukanya ini, tanda-tanda kiamat nih, tersebarnya pena, semua orang menulis apa yang dia kehendaki. Muslim, hati-hati antum kasih komentar. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari mulutmu kecuali ada yang mencatat dan menyimpannya. Seorang mukmin yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin itu tidak suka mencela, tidak suka mengutuk,
tidak kotor ucapannya. Nah, nggak jelek, omongannya nggak buruk. Antum umatnya Nabi Muhammad hati-hati. Antum nulis komentar di mana saja jamaah. Jangan sekedar melampiaskan emosi. Orang yang berakal itu sebelum dia berucap, dia berpikir, kira-kira ana tulis ini dapat pahala enggak? Percaya beritanya, laksanakan perintahnya. Kalau diperintahkan oleh Rasul SAW, jangan banyak tanya. Kita kalau diperintah oleh atasan kita, jarang kita tanya. Tolong nanti ya, hal itu kerjakan, nanti sore harus selesai. Siap. Apalagi polisi sama tentara, Masya Allah. Itu yang namanya jiwa ketaatannya kepada komandan. Satu komandan mereka, satu suara, Masya Allah. Disuruh apa saja siap dah. Kau mandikan mobil, pakai ini. Kira-kira dia tanya enggak? Dan kenapa enggak pakai gelasnya aja? Dan enggak berani dia tanya. Dia tahu dia sedang dihukum. Dia suruh mandikan mobil. Ada seorang CPM dia cerita, Ustaz, ana pernah mandikan mobil komandan itu pakai tutupnya balsem, Ustaz. Dia cerita. Tutupnya bukan pakai wadahnya balsem jemaah, itu pakai tutupnya. Airnya jauh ya, dia ambil airnya, dia mandiin. Dia sami'na wa ata'na. Enggak berani dia nentang jemaah. Itu perintah komandannya manusia biasa. Kenapa tatkala Nabi yang memerintahkan, kita masih banyak tanya. Kita masih banyak tawar-menawar. Boleh enggak kalau kayak gini? Boleh enggak kalau kayak gini? Kau seharusnya sami'na wa ata'na. Dilarang, katakan iya. Kalau Nabi yang melarang, betul. Mana hadisnya? Aku pengen tahu. Nih hadisnya. Siap. Mulai saat ini aku tinggalkan. Kenapa? Karena nanti aku di kuburan ditanya siapa nabiku. Nabiku adalah Muhammad SAW. Dan tidak beribadah kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pakai syariatnya Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Musa, lelaki sama lelaki mandi bareng boleh. Saling melihat auratnya, nah boleh dalam syariatnya Nabi Musa. Ada hadisnya hal itu. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yanzuru rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh lelaki melihat kepada aurat lelaki lain. Perempuan melihat kepada aurat perempuan lain, nggak boleh. Antum ikut syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibadah seperti itu. Kita ini mau puasa, Rasulullah SAW melarang kita puasa yaumasyak, pada hari ragu-ragu. Tanggal 29 atau 29 Sya'ban, bisa jadi besoknya Ramadan, bisa jadi enggak. Karena dia ragu, Masya Allah. Kenapa banyak yang pindah di sana jemaah? Di sini udah pada panas jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah SAW melarang kita puasa yaumasyak, hari keraguan. Kita nggak boleh puasa. Ya udah, kau jangan puasa. Masya Allah. Akhirnya kita jadi sesi tanya jawab sekarang. Baik, ala kulli hal. Antum sebagai umat Islam, kembali hanya satu Rabb kita, hanya satu Nabi kita, hanya satu kiblat kita. Nggak ada kiblat yang lain. Kiblatnya ke Ka'bah, nggak ada ke Yaman, nggak ada ke India, nggak ada ke Iran, nggak ada ke London. Kiblat kita Baitullah yang ada di Ka'bah. Quran kita satu. Kita beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan, tapi yang kita amalkan hanya satu. Dan agama kita satu, itu yang perlu kita amalkan. Antum pelajari. Mana yang Nabi inginkan dari kita, antum kerjakan. Yang Nabi larang, antum tinggalkan. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Al-Quran kita bukan hanya dibaca, tapi diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan ini. Ana mau tanya,
Kenapa umat Islam baru ribut Al-Maidah 51? Padahal di tempat-tempat lain itu banyak pemimpin-pemimpin yang non-muslim. Banyak jemaah. Bukan cuma di Jakarta. Di tempat-tempat lain. Tapi kenapa umat Islam baru ribut? Karena baru tahu sama artinya. Nah, Anda mau kasih hadiah. Antum. Sebutkan Al-Maidah 51. Nggak hafal antum? Nah, gimana nih jamaah? Ngapa Anda kasih hadiah? Baru sadar mereka jamaah. Baru sadar umat Islam. Baca Qur'annya. Banyak hukum-hukum Allah yang ternyata kita tinggalkan. Banyak aturan-aturan Allah yang selama ini kita remehkan. Kita umat Islam yang meremehkan. Sehingga kita menjadi lemah. Dengan jumlah yang banyak. Ghutha ka ghutha'is sail. Seperti buih. Jumlahnya banyak. Tapi tidak ada gunanya. Karena kita tinggalkan Al-Quranul Karim. Kalau kita baca Quran. Nih Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Antum mulai baca Quran. Antum baca artinya. Antum khususkan waktu Ramadan tahun ini jadikan lebih baik dari tahun kemarin. Antum usahakan hatam Quran dengan artinya. Insya Allah bisa lah jemaah. Kalau kita niat jemaah. Antum punya waktu. Tapi godaan dunia terlalu kuat memang. Antum usahakan yang bisa cuti Ramadan. Ustaz eman-eman kalau cuti Ustaz. Ya. Tapi lebih eman antum kehilangan bulan Ramadan. Baik. Ana akan baca pertanyaan yang sudah masuk di sini, masya Allah. Banyak banget ya ma. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ikut kajian secara langsung dengan Ustadz adalah salah satu doa ana yang dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Betul jemaah, doa kita itu banyak yang dikabulkan sama Allah. Tapi kembali, walakinna aktsarun nas la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana doakan semoga bisa istiqamah selalu. Ustadz, qadarullah ana janda dengan 4 anak. Saat ini tinggal sendiri bersama keempat anak ana. Yang mau ana tanyakan Ustadz, ini janda mati, janda cerai? Karena terus terang kembali kepada ajaran Islam, banyak lelaki-lelaki yang tidak faham. Kalau anak itu 100% tanggung jawabnya siapa? Bapaknya. Walaupun sudah cerai. Walaupun anak itu ikut ibunya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Bapak. Makanya kenapa banyak janda-janda akhirnya kalau janda mati wajar. Tidak ada yang nyantunin, tapi bapaknya ada. Bapaknya kawin lagi, ketika ribut, ini anaknya mau dibawa ibunya, alhamdulillah bawa semua nggak apa-apa. Karena dia mau kawin lagi. Dia kawin lagi, dia lupa sama anak-anaknya. Sehingga merana itu, hati-hati pada hari kiamat kau akan ditanya tentang 4 anakmu itu. Kalau dia janda cerai. Kenapa jarang sekali anak temukan kajian yang membahas tentang janda? Udah kita bahas urusan jawab. Padahal kami terutama anak khususnya sangat butuh penguatan sebagai modal untuk melanjutkan kehidupan yang keras ini bersama anak-anak. Baik anak jamaah. Anak minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan janda. Allah menurunkan surat At-Talaq. Nasihat anak kepada semua janda, kepada semua istri yang hendak diceraikan atau sudah bercerai, baca surat At-Talaq. Di situ Allah menghibur para janda. Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih dia jalan keluar. Yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika engkau menjadi janda, engkau masih berharap kepada fulan, engkau masih berharap kepada manusia,
berharap kepada lembaga ini, kepada yayasan ini, maka Allah tidak akan kasih jalan keluar kepadamu. Engkau ya sudah, kalau memang bersandar ke sana, silahkan bersandar ke sana. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki jangan takut. Mungkin selama ini engkau berpikir, Ustaz, anak ini enggak kerja, anak ibu rumah tangga, Ustaz, ditinggal oleh suami. Terus bagaimana anak-anak? Allah, kemana yang satu? Kemana Allah? Allah yang beri makan kepada ikan-ikan di lautan. Antum melihat miliaran ikan tiap hari diburu oleh nelayan. Siapa yang ngasih makan ikan itu? Allah. Kita hanya ngambil itu ikan. Terus kita ambil itu ikan. Maka tatkala seorang yakin sama Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Cuma di sini kita tidak bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan amalan tangan. Tawakal itu bukan amalan lisan. Tapi tawakal itu amalan hati. Antum lihat bagaimana tawakalnya ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ditinggal nih ibundanya Nabi Ismail dengan bayinya. Engkau sekarang punya 4 anak, mungkin sudah besar-besar dan hidup di tengah orang-orang yang mungkin bisa membantumu. Ibunda Nabi Ismail ditinggalin anak, ditaruh di Mekah, tidak ada rumah satupun di sana. Ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim, dikasih air, 1 wadah, dikasih kurma. Nabi Ibrahim mau pulang, sama istrinya dipegangin. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa di sini ini? Biasanya kan kita kadang-kala kalau mau keluar kota, kita ngomong sama orang tua kita, ana umpamanya, ana mau ke Jakarta, ana ngomong, "Mbak, ana mau ke Jakarta, Mbak, titip istri sama anak-anak. Ana mau berangkat ke Jakarta." Biasanya seperti itu. Maka di sini Hajar bertanya, "Kau titipkan kita ke siapa di sini?" Nabi Ibrahim tetap jalan. Tanya lagi dia. Sampai 3 kali tanya, "Ya Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena itu pertanyaan tidak pantas ditanyakan oleh istri seorang nabi. Oleh seorang muslimah, oleh seorang mukminah enggak pantas tanya kayak gitu. Maka di sini Hajar merubah pertanyaannya. Dia mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah menyuruhmu untuk ini? Kata Ibrahim, "Na'am, iya Allah yang nyuruh." Kata Hajar, "Silahkan kau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita." Itu yang kadang-kala kita tidak punya. Bertawakal kepada Allah. Semuanya. Total kita bertawakal. Oke, kita punya uang. Baik, uang ini bisa dicuri habis. Tapi alhamdulillah Ustaz, suami meninggalkan toko. Iya, toko ini bisa terbakar, selesai. Tapi kalau kau bertawakal dan bersandar serta yakin kepada Allah, selesai semua urusanmu. Ini kepada janda yang minta kajian khusus janda. Zaman ini banyak pertanyaan, anak pilih dulu, zamannya banyak banget. Afwan, kalau baca kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang meninggal dalam keadaan terzalimi. Afwan, bukankah meninggal yang baik dalam keadaan husnul khatimah? Nah, orang mati dalam kondisi terzalimi, husnul khatimah apa enggak? Husnul khatimah. Umar bin Khattab mati ketika sholat. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Orang Islam. Tuh. Kalau antum lihat pengkhianatan orang-orang yang dikasih keamanan di negeri Islam. Di masanya Umar bin Khattab ada orang Majusi hidup di Madinah. Hidup di Madinah. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah atau Abdurrahman bin Auf. Itu hidup di Madinah. Apakah diusir sama Umar bin Khattab? Enggak, hidup di Madinah. Ternyata dia berkhianat kepada Islam yang memberikan keamanan kepada mereka, yang menjamin kehidupan mereka. Dibunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan itu husnul khatimah jamaah. Allahu Akbar.
ketika Haram bin Milhan, seorang sahabat Nabi, dia kalau nggak salah saudara ibunya Anas bin Malik. Dia diutus sama Nabi untuk ngajar. Tapi ternyata orang-orang yang diajarin Al-Quran ini berkhianat. Dan dibunuh, 70 sahabat Nabi dibunuh. Salah satunya Haram. Haram bin Milhan ketika dia lagi ngobrol atau apa, tahu-tahu ditusuk sama tombak dari belakang. Tombak itu sampai keluar dan darah muncrat di depan dia. Dia ambil itu darah, dia usap ke wajahnya, dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Allah, demi Rabb, aku benar-benar sukses dalam kehidupan ini. Yang membunuh itu bingung. Ini aku bunuh mati tapi ngomong menang dia. Betul. Itulah Islam. Dan ini yang dia cari selama ini. Apa sih yang diharapkan dari kehidupan dunia? Kita ini semua bakal mati. Hari ini, atau malam ini, atau esok, kita akan mati semuanya. Kalau kita harus mati dalam kondisi terzalimi, Allahu Akbar. Antum lihat, Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana kondisi mati dia bersama anak-anak. Antum lihat, istrinya Fir'aun. Salah satu wanita termulia dari 4 wanita termulia di dunia ini. Mati bagaimana dia? Mati terzalimi, jamaah. Memang meraih surga itu tidak mudah, jamaah. Butuh pengorbanan. Dan para sahabat sudah berkorban untuk hal itu. Khalid bin Walid, yang semasa hidupnya menjadi komandan perang. Ketika dia jadi anak buah, dia jadi anak buah. Jadi penjaga, dia jadi penjaga. Dia mengatakan ketika mati, dia mengatakan tidak ada satu tempat pun di tubuhku kecuali ada bekas tebasan pedang. Atau bekas tombak yang melukai. Atau bekas anak panah. Tubuhnya semua penuh dengan itu. Khalid bin Walid tidak kebal, jamaah. Jadi kalau sekarang ada pasukan kebal ya, anti Allah. Khalid bin Walid semua luka semua. Rasulullah SAW patah giginya alaihissalatu. Tidak kebal Nabi alaihissalatu wassalam. Khalid mati di atas ranjangnya. Dia mengatakan la namat a'yunul jubana. Mudah-mudahan enggak tidur tuh. Tidak tidur mata orang-orang yang pengecut mereka. Nih, aku kata Khalid bin Walid yang tubuhnya penuh dengan luka semua mati di atas ranjang. Karena kematian itu tidak harus di medan perang. Namun orang yang berdoa minta mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya, Allah akan berikan kepada dia derajat orang-orang yang mati syahid. Barakallahu fikum.